Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aisyah Aulia Tunisa dari kelas 6 Nusaibah. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang proklamasi. Salah satu momen mendebarkan yang mengharukan satu Indonesia di kala itu. Tapi kalian tahu gak sih kenapa harus Agustus? Kenapa harus tanggal 17? Kenapa harus hari Jumat? Itu ada alasannya, yang bakal aku jelasin sekarang. Ini penjelasannya seru banget. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan dibantu oleh sahabatnya yaitu Pintar. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta itu bersahabatan dan sama-sama ingin memajukan Indonesia ke tahap yang lebih tinggi dari yang dijajah menjadi negara merdeka. It's so the best banget gak sih? Heroik banget. Tapi kalian tahu gak sih, itu tuh proklamasinya tuh di bulan Ramadan, di hari Jumat. Wow, hari Jumat bulan Ramadan, hari suci, bulan suci, sama-sama mulia, sama-sama suci. Wah, itu sih perkiraannya the best banget gak sih? Gak sembarang hari, gak sembarang bulan yang dipakai. Bener-bener sekalinya proklamasi langsung suci semua, itu semua suci. Wah. Terus tanggal 17-nya. Kenapa coba tanggal 17? Coba tebak. 5 detik. Ding dong, waktunya habis. Bukan itu. Tanggal 17 itu melambangkan bahwa 17 rakaat yang kita kerjakan dalam satu hari. Rakaat apa? Pintar. Rakaat sholat. Itu bener-bener islami banget. Itu bener-bener disiapin sematang itu. Aku salut banget. Wow. Gak bakal afdal kalau ngejelasin sejarah Indonesia gak sama pahlawan-pahlawannya kan ya. Terus juga pahlawannya. Sekarang kita bahas pahlawan. Pahlawan-pahlawan Indonesia enggak, semua rakyat Indonesia itu pahlawan di bidangnya masing-masing. Kayak kita pelajar, kita tuh pahlawan, pengen menuntut ilmu kan, biar jadi individu yang lebih bermanfaat di masa depan. kayak slogan sekolah kita nih, apa coba? Sekolah pemimpin masa depan kan. Tapi tahu gak sih pahlawan-pahlawan di Indonesia itu yang pribumi zaman dulu, waktu saat dijajah sama Belanda, sama Belandanya disuruh ngomong pakai bahasa Belanda. Kalian semua harus ngomong pakai bahasa Belanda mulai sekarang. Terus pribuminya jawab, tapi kita nggak bisa tuan. Tapi si Belandanya ngotot, pokoknya kalian tuh harus bisa ngomong pakai bahasa Belanda. Gak ada kamus, Google Translate, Brainly. Mereka mau belajar pakai apa? Wah. Terus juga pas waktu dijajah sama Jepang, kalian semua harus bisa ngomong pakai bahasa Jepang sekarang. Tapi kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Jepang tuan. Pokoknya nggak mau tuh, kalian harus bisa. Baik tuan. Gila aja. Dan tebak, mereka bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa. Mereka bisa ngelakuin itu. Mereka bisa belajar 2 bahasa tanpa kamus, tanpa buku pelajaran, tanpa Google Translate, tanpa tanya-tanya keluar. Gak ada. Boro-boro Google. Handphone juga mungkin masih jarang, paling telepon rumah. Terus juga mereka belajarnya pakai apa ya? Apa mereka translatein sendiri? Apa orang Belanda sama Jepangnya yang ngajarin? Nggak ada yang tahu. Tapi kalian tahu nggak sih, mereka tuh giat belajar karena ada satu prinsip yang sama mereka ditanamin di hati paling dalam, yang paling berdiri tegak, yang bakal mereka ingat sampai kakek nenek nanti. Mau tahu apa?
Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kita harus bisa pintar agar tidak dibodohi oleh para penjajah-penjajah yang datang untuk menjajah Indonesia. Wah, gila banget. Itu keren. Keren banget. Sekeren-kerennya. Mereka tuh dengan patokan itu mereka bisa belajar dengan fokus, giat sambil kerja dalam keadaan masih dijajah. Di sana ada suara tembakan, di sini ada suara tangisan bayi, di sana tangisan ibu, tapi mereka bisa belajar. Gak ngerti lagi, hebat banget leluhur kita. Tahu nggak kesimpulan ceritanya apa? Gak tahu? Ya kasih tahu ya. Kita itu harus giat belajar. Sekarang udah banyak fasilitas, handphone ada, internet ada, terus Google ada, Brainly ada, kamus juga ada, buku pelajaran juga ada. Mana fasilitasnya? Mereka tadi gak ada satupun, kasihan banget. Tapi mereka bisa belajar giat. Sekarang tuh terlalu banyak kaum mager ya katanya, mager-mageran. Tapi di zaman dulu nggak ada namanya mager, males gerak begini. Kalau ditanya, kamu jangan mager dong, pasti suka bilang, aku gerak kok, nih, aku ngedip, aku gerak. Itu kesal sih kalau dijaga gitu. Ya jadi pokoknya kita harus giat belajar, jangan mager. Fasilitas udah ada, manfaatin fasilitas yang ada buat belajar setinggi mungkin, setinggi harapan atau prinsip yang sudah mereka tegakkan di dalam hati yang bakal mereka ingat sampai kakek nenek. Oke? Ya udah deh, kayaknya segitu dulu aja dari aku. Makasih ya. Dadah. Assalamualaikum.